Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras menerangkan tentang hubungan antara sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Teorema Pitagoras ini ditemukan oleh seorang matematikawan Yunani yang bernama Pitagoras. Sehingga untuk menghargai jasanya, teorema ini diberi nama Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Saya ulangi, teorema Pitagoras berbunyi, pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Teorema Pitagoras ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Sebelumnya kita ingat terlebih dahulu bagian dari segitiga siku-siku. Kalian tentunya sudah tahu ya apa itu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang memiliki sudut siku-siku. Masih ingat berapa besar sudut siku-siku? Sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Biasanya suatu segitiga siku-siku diberi tanda siku-siku pada sudut siku-sikunya. Misal pada segitiga ABC ini. Nah, ini ada tanda siku-siku. Artinya segitiga ini segitiga siku-siku karena pada segitiga tersebut terdapat sudut siku-siku. Sudut siku-siku tidak hanya dilambangkan dengan simbol ini, ada juga yang menggunakan simbol seperti ini. Nah, seperti huruf L ya. Nah, simbol ini menandakan bahwa sudut itu adalah sudut siku-siku. Apabila dalam suatu segitiga ada sudut siku-siku atau sudut yang besarnya 90 derajat, maka segitiga itu disebut segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki 3 buah sisi. Namanya segitiga pasti punya 3 sisi ya. Keistimewaannya di depan sudut siku-siku, nah ini sudut siku-sikunya, di depannya, berarti ini. Di depannya ada sisi BC. Sisi BC atau sisi yang berada di depan sudut siku-siku itu merupakan sisi terpanjang. Sisi itu namanya hipotenusa atau biasa disebut dengan istilah sisi miring. Ada yang menyebutnya sisi miring, padahal nama sebenarnya adalah hipotenusa. Kemudian sudut yang mengapit, sisi yang mengapit sudut siku-siku itu namanya sisi siku-siku. Ada hipotenusa, ada sisi siku-siku. Ini sudut siku-siku, sisi yang mengapitnya adalah sisi AC dan BC. Nah, AC dan BC ini disebut sebagai sisi siku-siku. Sementara yang di depan sudut siku-siku namanya hipotenusa. Sekarang kita beralih ke segitiga KLM. Nah, ini sudut siku-sikunya. Kalau di situ sudut siku-siku, berarti mana hipotenusa atau sisi miring? Hipotenusa berada di depan sudut siku-siku. Nah, ini hipotenusanya, yaitu sisi KM. Hipotenusa atau sisi miring. Sebenarnya penamaan sisi miring ini kurang tepat. Nama sebenarnya adalah hipotenusa. Cuma kebanyakan orang sering menyebutnya dengan sisi miring. Mungkin karena posisi segitiga siku-siku yang seperti ini, sehingga sisi terpanjangnya itu hipotenusanya itu posisinya miring, disebutlah sisi miring. Padahal kalau gambarnya seperti ini, semua sisinya miring. Nah, semua sisi miring kan? Sehingga kurang tepat. Jadi alangkah baiknya kalian menyebutnya dengan istilah hipotenusa. Nah, selanjutnya sisi siku-sikunya yang mana? Sisi siku-sikunya adalah sisi yang mengapit sudut siku-siku. Ini sudut siku-siku. Sisi yang mengapitnya adalah KL dan LM. Maka KL dan LM itu adalah sisi siku-siku. Sudah kenal ya dengan bagian-bagian dari segitiga siku-siku. Nah, sekarang kita belajar menentukan rumus Pitagoras dari segitiga siku-siku ini. Kita mulai dari segitiga ABC, segitiga ini.
Saya ulang. Pada teorema Pitagoras, kuadrat dari sisi terpanjang ingat ya, sisi terpanjang itu hipotenusa atau sisi miring. Kuadrat sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya. Untuk menentukan rumus Pitagoras, kalian bisa mulai dari hipotenusa atau sisi miringnya. Dari segitiga ABC ini, manakah hipotenusanya? Hipotenusanya adalah sisi BC. Namanya BC karena dihubungkan oleh titik B dan C. Hipotenusanya adalah BC. Kita mulai dari BC kuadrat. Kuadrat itu pangkat 2. Sesuai dengan ini, kuadrat dari sisi terpanjang. Berarti BC kuadrat, hipotenusa dikuadratkan. Sama dengan, tinggal kita tulis sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Sisi penyikunya ada AC dan ada AB. Tinggal kita tulis AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Nah, inilah rumus Pitagorasnya. AB dikuadratkan, AC dikuadratkan. Jadi sisi siku-sikunya dikuadratkan dan dijumlah. Nah, jadi penerapan dari teori ini bisa kita tuliskan seperti ini. Untuk segitiga ABC ini. Rumus Pitagoras ini tidak baku selalu seperti ini. Kalian bisa buat menyesuaikan segitiga, gambar segitiga yang ada. Jadi tidak baku pakainya seperti ini. Tinggal kalian buat sesuaikan dengan teoremanya ini. Nah, selanjutnya untuk segitiga KLM. Bagaimana rumus Pitagoras untuk segitiga KLM? Tinggal kita mulai dari hipotenusa. Hipotenusanya adalah KM, sisi terpanjang. KM kuadrat sama dengan sisi siku-sikunya ada KL dan ada LM. KL kuadrat ditambah LM kuadrat. Nah, ini dia. Dua ini adalah teorema Pitagorasnya. Setiap menentukan teorema Pitagoras, mulailah dari sisi terpanjang atau hipotenusa. Mudah ya membuat rumus Pitagoras dari suatu segitiga siku-siku. Nah, kemudian berdasarkan rumus Pitagoras yang didapat, kita dapat menentukan sisi AC-nya. AC kuadrat sama dengan, jadi kalau yang dicari BC kuadrat bisa pakai rumusan ini. Kalau yang dicari AC kuadrat tinggal kalian kurangkan aja. BC kuadrat dikurang AB kuadrat. Kenapa seperti ini? Tanda sama dengan ini ya. AB kita pindah ke ruas kiri sama dengan. AB awalnya positif, bilangan positif dipindah menjadi bilangan negatif, menyeberangi sama dengan. Jadilah seperti ini. Atau kalau yang dicari itu sisi AB kuadrat, maka BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Jadi selalu dimulai dari sisi miring dikurang yang lainnya jika yang dicari adalah sisi siku-siku. Atau bisa juga seperti ini nih, KL kuadrat maka sama dengan sisi miring atau sisi hipotenusa yang terpanjangnya dulu, KM kuadrat dikurangi sisi siku-siku. Kalau yang dicari sisi LM kuadrat sama dengan KM kuadrat dikurang KL kuadrat. Rasanya sulit banget kalau kalian harus menghafalkan rumus-rumus seperti ini. Jadi tanpa menghafalkan, kalau kalian paham cara menentukan teorema Pitagorasnya, kalian gak perlu menghafalkan rumus-rumus yang seperti ini. Karena rumusnya tidak baku, akan berubah-ubah tergantung letak titik ABC-nya. Tergantung letak titik KLM, tidak selalu sama. Yang harus kalian ingat adalah teoremanya. Nah, ini dia yang harus kalian ingat. Kalau kalian ingat teoremanya ini, kalian bisa membuat sendiri rumus Pitagorasnya. Yang diingat selalu mulailah dari sisi terpanjang. Nah, cukup satu ini yang kalian ingat. Mulai dari sisi terpanjang, baru dijumlahkan kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Kemudian ada cara lain untuk menyatakan teorema Pitagoras ini berdasarkan cara penamaan segitiga, sisi segitiga.
Nah, misal di sini saya punya segitiga siku-siku lainnya, yaitu segitiga ABC dengan posisi yang berbeda dari dua gambar di atas. Dari segitiga ABC ini dia memiliki 3 buah sisi. Sisi AB, BC, dan AC. Dari 3 buah sisi ini, penamaan sisi pada segitiga itu bisa menggunakan satu huruf. Kalau di atas tadi kita pakai 2 huruf. Di sini namanya sisi AB. Yang ini namanya sisi AC, pakai 2 huruf ya. Kalau pakai satu huruf bisa. Caranya gini. Sisi BC ini bisa kita beri nama dengan satu huruf. Caranya gimana? Lihat, di depan sini sudut A. Nah, ini sudut A. Titik sudut A ya. Di depan sudut A ada sisi BC. Maka di sini namanya A. Nah, seperti itu. Kemudian B, sudut B di sini, di depan B sisi AC. Maka di sini namanya sisi B. Sisi B. Lalu di sini sisi apa kira-kira? Apa sisi di sini? Lihat aja, dia berhadapan dengan sudut C. Maka namanya adalah sisi, iya benar, sisi C. Kalau pakai satu huruf seperti ini, bagaimana rumus Pitagorasnya? Sama, mulailah dari sisi terpanjang. Masih ingat sisi terpanjang ya? Di depan sudut siku-siku. Ini siku-siku, di depannya ada sisi A. Maka kita mulai dari A kuadrat. Sama dengan tinggal jemput sisi siku-sikunya. Ada B dan C. Selain hipotenusa dia sisi siku-siku. Sini menjadi B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, ini adalah teorema Pitagoras dari segitiga siku-siku ABC yang gambarnya seperti ini. Atau bisa juga kalau yang kita cari sisi siku-sikunya kita tuliskan duluan. Kalau yang duluan sisi siku-siku, maka kita mulai dari sisi miring atau hipotenusa dikurang sisi yang belum kita sebutkan, C kuadrat. Atau kalau dari C kuadrat, sisi siku-siku ini yang kita cari, maka mulai lagi dari hipotenusa A kuadrat dikurang B kuadrat, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan rumus Pitagoras dari beberapa bentuk segitiga yang akan saya berikan selanjutnya pada penjelasan selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah punya 3 buah segitiga, yaitu segitiga DEF, segitiga GHI, dan segitiga JKL. Di mana ketiga segitiga ini semuanya adalah segitiga siku-siku, karena di situ sudah ada dibubuhi tanda siku-siku pada masing-masing segitiga ya. Pertanyaannya, tentukanlah rumus Pitagoras untuk segitiga siku-siku berikut. Jadi dari ketiga gambar segitiga siku-siku ini kita akan menentukan rumus Pitagorasnya. Ingat ya, di awal tadi saya katakan untuk menentukan rumus Pitagoras, kita mulai dari sisi terpanjang. Sisi terpanjang sama dengan kuadrat sisi terpanjang sama dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi penyikunya. Kita mulai dari yang pertama, segitiga DEF. Siku-sikunya di sini, sisi terpanjang atau hipotenusa di depan siku. Dengan begitu hipotenusa atau sisi terpanjangnya adalah DE. Di rumus Pitagorasnya kita mulai dari DE kuadrat. Sama dengan tinggal ambil sisi lainnya yang belum disebutkan, sisi siku-siku, EF dan DF. Masing-masing dikuadratkan dan dijumlah. Nah, ini dia rumus Pitagorasnya, sudah selesai. Ini yang pertama. Ingat dari sebuah segitiga siku-siku kita dapat membuat 3 rumus Pitagoras. Yang kedua, selain mulai dari sisi miring atau dari sisi terpanjang, kita bisa mulai dari sisi penyikunya. Bisa dari EF dulu atau DF dulu. Di sini kita mulai dari DF kuadrat. Jadi kita mulai dari sisi penyiku.
Kalau tidak dimulai dari sisi terpanjang, maka rumus Pitagorasnya sama dengan sisi terpanjang, yaitu DE kuadrat, dikurang sisi siku-siku yang belum disebutkan. Di sini DF, DE adalah sisi terpanjangnya, dikurang yang belum disebutkan adalah EF. Begitu juga kalau yang ditanya adalah sisi siku-siku EF kuadrat. Maka rumus Pitagorasnya DE kuadrat dikurang DF kuadrat. Udah ya? Lanjut kita ke segitiga GHI. Mana sisi siku-sikunya? Nih, ada lambangnya H. Di depannya ada sisi GI. Berarti GI adalah sisi terpanjang. Maka rumus Pitagorasnya GI kuadrat sama dengan HI kuadrat ditambah GH kuadrat. Setelah kita ambil sisi terpanjang, selanjutnya tinggal kita ambil sisi yang belum disebutkan, HI dan GH, sisi siku-sikunya. Kemudian yang kedua, apabila dimulai dari sisi siku-siku HI kuadrat, maka rumusannya menjadi sisi terpanjang atau hipotenusa GI kuadrat dikurang GH kuadrat, atau kalau GH kuadrat maka sama dengan GI kuadrat dikurang HI kuadrat. Mudah ya? Nah, spesial untuk segitiga yang ketiga kita coba pakai penamaan satu huruf. Di sini di contoh yang pertama dan yang kedua kita semua pakai dua huruf GI, HI, GH, DE. Sekarang kita coba pakai penamaan satu huruf. Kita beri nama dulu yang di depan sudut K, maka namanya adalah sisi K, pakai huruf kecil ya. Di depan sudut L namanya L, sisi L kecil, dan ini sisi J. Kalau penamaan satu huruf, jangan pakai huruf besar, pakai huruf kecil. Tapi kalau dua huruf, wajib menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Teorema Pitagorasnya atau rumus Pitagorasnya sama. Kita mulai dari sisi terpanjang, yaitu KL, yaitu sisi J. Maka rumus Pitagorasnya J kuadrat sama dengan, ambil sisi siku-siku, K kuadrat tambah L kuadrat. Kalau dimulai dari sisi siku-siku, maka sisi terpanjang dikurang sisi siku-siku lainnya. L kuadrat sama dengan J kuadrat dikurang K kuadrat. Nah, seperti ini. Mudah ya? Semoga bisa dipahami. Jadi ingat, dari sebuah segitiga siku-siku kita dapat membuat 3 rumus Pitagoras. Yang wajib kalian ketahui utamanya adalah yang pertama. Jika kalian sudah memahami cara menentukan rumus yang pertama, maka kalian akan dengan mudah menentukan 2 rumusan lainnya. Mudah ya untuk teorema Pitagoras. Demikian, semoga bermanfaat. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya. Dan jangan lupa like. Terima kasih.